Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 34 yang berbunyi, "Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umat yang penuh dengan keajaiban. Sesungguhnya tidaklah dapat disangkal ketika mengalami hal-hal sulit, naluri hidup kemanusiaan kita pasti cenderung mengeluh dan bahkan cenderung dapat berujung pada hidup yang berputus asa. Akan tetapi bila kita selalu berada di jalan kebenaran dan kekudusannya, maka kita pasti sanggup untuk menghadapinya, sebab Tuhan menopang orang-orang benar. Artinya bahwa kita tidak sendirian menghadapi pergumulan hidup kita di dunia ini. Ada Tuhan pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya yang selalu menopang dan bahkan menggendong kita. Karena di dalam Mazmur 118 ayat 6 juga ditegaskan, "Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ketika bangsa Israel hendak berjalan menuju ke tanah perjanjian setelah eksodus dari tempat perbudakan di tanah Mesir, maka mereka harus melewati banyak sekali tantangan. Raja Firaun, raja Mesir itu berusaha mencegah mereka pergi. Pasukan tentaranya pun diperintahkan mengejar bangsa Israel. Belum lagi kesulitan-kesulitan lain yang mereka alami saat berada di padang gurun. Namun justru di tengah kesulitan-kesulitan hebat itu, Tuhan selalu menyatakan keajaiban mujizatnya di hadapan bangsa Israel itu sendiri. Tuhan Allah selalu punya cara menolong dan jalannya penuh keajaiban, seperti lirik lagu "Ada Jalannya Tuhan" yang dilantunkan Angel Peters. "Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesarannya." Maka sudah sangat begitu terbukti dikala 40 tahun menempuh perjalanan di padang gurun, Tuhan Allah, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Israel ini memelihara umatnya itu sebagai umat pilihan dengan menyediakan segala keperluan. Bahkan Tuhan sudah mengingatkan kita juga di dalam hidup Israel baru di masa kini dan di sini di mana kita ada. Ingatlah akan firman-Nya sebagaimana ditulis dalam Ulangan 8 ayat 4 ini. "Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini." Tuhan juga melindungi mereka dari serangan-serangan musuh. Kita pun akan mengalami dan merasakan karya-karya Tuhan yang serba ajaib apabila kita hidup di jalan kekudusannya. Dia bukan hanya melihat kita dalam hal kebutuhan yang bersifat jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani yang dicurahkannya atas kita, umat miliknya ini. Puncaknya Tuhan membuktikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, sekali untuk selama-lamanya mati terkutuk menggantikan kita umat manusia, di mana olehnya kita beroleh keselamatan yang kekal yang sudah dijanjikannya itu. Oleh sebab itu, jangan sekalipun keluar dari jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus,
di segala keadaan, tetaplah kita harus bertahan. Itulah sebabnya perlu bagi kita untuk mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Bagaimanakah tuntutan kebenaran firman Tuhan itu bisa dan dapat membuat kita tidak berputus asa di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup? Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak keluar dari jalan, dari kebenaran, dari hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Oleh sebab itu, mari ingatlah akan Mazmur 37 ayat 23 ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur karena memang ternyata hidup kami umat manusia, khususnya kami yang tahu untuk menyatakan iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya hidup kami umat-Mu ini penuh dengan keajaiban, penuh dengan tanda-tanda mujizat yang senantiasa ada dalam hidup kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, yang tidak pernah Engkau tinggalkan kami Bapa. Kami harus bersyukur, berterima kasih, bukan saja dengan kata-kata kami dari dalam hati kami, bahkan oleh Roh Kudus kami diajari untuk senantiasa berharap kepadamu, karena kami sungguh percayai, mengimani campur tangan Tuhan, tidak hanya di masa-masa kami merasakan adanya kebahagiaan sukacita hidup kami, tapi terutama sampai kepada keadaan kami yang sangat-sangat begitu menyakitkan dalam persoalan demi persoalan yang juga sering kami rasakan tak kunjung selesai. Maka di situ Roh Kudus hadir untuk menimbulkan kami, bahkan memberikan solusi bagi setiap permasalahan pencobaan yang dilakukan oleh kuasa iblis yang bermula dari hati kami sendiri itu mempunyai jalan keluar yang Tuhan karuniakan kepada kami. Karena itu sambutlah doa dan harapan permohonan kami ini, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.